Ini tips dan trik yang menarik untuk teman-teman yang pengen lolos tanpa paklaring dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi di Alfandri Channel. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan soal pencairan BPJS, dimana kemarin prosesnya sangat gampang dan cepat. Akan tapi banyak teman-teman yang terkendala soal paklaring, ya. Bagaimana cerita saya kemarin sampai dengan cair, saya akan kupas tuntas semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya dari pertama kali saya klaim BPJS ketenaga kerjaan saya. Sebenarnya udah lama sekali saya mau mencairkan BPJS JHT-nya, mau saya klaim. Tapi waktu itu dulu, pertama saya ceritain dulu ya guys ya. Pertama saya kerja dulu itu saya di perusahaan smartphone sama, tapi pas waktu itu saya keluar dan tidak mendapatkan paklaring, tapi untuk kartu BPJS-nya saya punya. Terus singkat cerita, ternyata si perusahaan itu PT-nya itu udah tutup, sampai dengan saya itu hubungin yang namanya Mbak Leni, itu HRD-nya. Nggak ada jawaban sama sekali guys. Bilangnya iya mau diproses, tapi ternyata gagal. Itu kejadian saya nagih itu sekitar 2016, sampai pada akhirnya saya masuk ke perusahaan baru ya. Saya mendapatkan KPC lagi, terus mendapatkan si BPJS yang baru. Dan itu sih yang dua itu nggak masalah ya guys ya, masalahnya yang pertama ini lah. Pada akhirnya kemarin sekitar tanggal 2 apa tanggal berapa itu, agak lumayan, nanti tak cantumin ya biar teman-teman tahu prosesnya sampai berapa hari untuk klaim pencairannya. Oke, pertama saya upload itu karena sekarang itu untuk BPJS ketenaga kerjaan itu guys, itu nggak bisa yang namanya kita klaim cuman satu-satu, nggak bisa, harus sekaligus sama yang dulu-dulu. Paklaringnya juga harus 3 berarti, karena kan saya kerja di 3 kali agensi perusahaan ya. Nah, kendalanya di paklaring yang pertama. Untuk yang untuk kayak persyaratan yang lainnya udah cukup lah. Cuman kemarin terakhir itu pas waktu saya daftar itu berarti seminggu sebelumnya, tanggal 30 itu, sebelum tanggal 30 berarti sekitar tanggal 25 ya, sekitar tanggal 25 itu saya mengajukan ya guys ya, mendaftarkan ya. Nah, terus saya dapat email baru dari BPJS-nya itu untuk wawancara sekitar tanggal 6, berarti hari Senin kemarin, bulan September, tanggal 6 2021. Nah, waktu itu saya itu dapat jadwal wawancara jam 1 sampai jam 2 siang. Tungguin guys, ternyata selama 1 jam itu nggak ada video call masuk. Tapi sebelum ditelepon itu, setengah jam sebelum telepon tuh ada WhatsApp masuk. Ternyata guys ada masalah soal persyaratan yang kayak paklaring itu. Karena ya saya nanti saya ceritain untuk masalah paklaringnya.
Untuk masalah paklaring saya ceritain di akhir ya. Intinya saya ada masalah paklaring yang dari perusahaan pertama dan kakaknya padahal asli, foto asli, cuman katanya itu kayak scan-scanan, cuman hanya gara-gara ada kayak garis hitam, line hitam di sebelah-sebelahnya gitu. Oke, lanjut. Nah, saya udah putus asa guys. Saya pikir kayaknya nggak bisa berhasil ini untuk paklaring yang pertama. Lah, di sini saya punya ide guys, dengan catatan ya guys ya. Ini saya masuk ke intinya itu masalah paklaring yang pertama. Ini tips dan trik yang menarik untuk teman-teman yang pengen lolos tanpa paklaring dari perusahaan. Nah, seperti ini guys. Jadi saya berapa hari itu memang sebelumnya udah melihat-lihat, cari tahu di Google untuk si perusahaan yang saya tempatin dulu. Itu saya cari-cari dari logonya, dari HRD-nya, referensi kantornya di mana, pusatnya. Lah, dari situ saya mendapatkan logo serta stempel, serta kalau HRD kan saya emang jelas kenal ya guys ya, karena dia tinggalnya di Jogja juga. Nah, itu juga saya mulai edit guys, edit dengan mengikuti contoh paklaring yang saya kerja terakhir kemarin. Saya contoh guys, saya bikin stempel. Tapi kalau bisa, kalau teman-teman masih punya nomor HRD-nya, kalau bisa minta izin dulu. Terus kalau bisa minta difotoin tanda tangannya dia, meskipun dia sudah nggak kerja di perusahaan lain. Jadi nanti ketika misalkan ditolak lagi ya, kita itu punya bukti bahwa kita sudah konfirmasi langsung sama pihak HRD-nya. Ya, jadi itu syaratnya ya, biar kuat ya guys ya. Akan tapi waktu itu saya bikin itu yang nggak berwarna guys. Nah, salahnya saya di situ. Terus saya edit lagi pakai logo yang berwarna, stempel yang berwarna sesuai dengan stempel perusahaan. Saya bikin sendiri, saya edit sendiri. Dan alhamdulillah guys bisa diterima. Dan pas hari berikutnya tanggal 7 ya, kan wawancara saya kan jadwalnya kan tanggal 6 lah. Besok sorenya itu tanggal 7 jam 4:30 sore saya lagi nggak siap buat wawancara, tahu-tahu ada telepon masuk, video call. Wah, ternyata dari pihak BPJS untuk mengkonfirmasi ya, untuk pertanyaannya sama kayak tanya orang tua, referensi teman kerja dulu, namanya siapa, terus berapa tahun kerja di perusahaan itu. Terus setelah itu ini masalah yang saya bikin stres dari hari-hari sebelumnya itu, yang masalah paklaring yang perusahaan pertama. Katanya saya pikir ditolak nih guys. Saya pikir ditolak, ternyata diterima, hanya saja untuk fotonya yang jelas, karena pihak BPJS itu butuh nama sama pokoknya tulisan yang jelas gitu ya. Sama kakaknya masih ditolak, ternyata dikasih kebijakan, ya udah mas, minta ini aja, minta linknya yang dari Dukcapil, atau kalau enggak di download, versi downloadnya kirim PDF apa PNG gitu, kirim ke WhatsApp-nya. Akhirnya saya kirim. Setelah itu dan yang saya berterima kasih sama ibunya itu, saya salut banget, dia itu nggak mau pengajuan saya ditolak, pengennya itu biar berhasil gitu loh. Sayang, katanya posisinya lagi pandemi seperti ini ya. Terima kasih buat ibunya, kalau misalkan nonton video ini, saya berterima kasih banget udah membantu. Oke, setelah itu ibunya bilang kalau proses pencairannya 3 hari dari sekarang. Aku pikir, kata orang-orang, kata teman-teman kan 1 minggu lah, bahkan istri saya juga bilang 1 mingguan. Lah, ternyata tepat hari ini nih guys, hari ini tanggal 9 ya,
tanggal 9 itu tadi jam 12 saya cek cair guys, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya cair. Jadi kesimpulannya di sini itu jangan pantang menyerah, yang buat teman-teman yang lagi cari solusi gimana bikin paklaring yang perusahaannya udah bangkrut tutup, sebisa mungkin cari referensi dari teman atau segala mentoknya. Kalau misalkan nggak bisa, pakai cara seperti saya dengan catatan, masih punya nomornya HRD, entah itu siapa tuh minimal kenal lah guys, jadi bisa dipertanggungjawabkan di pihak BPJS dari online ataupun onsite ya. Mungkin segitu aja guys cerita saya, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mengklaim haknya ya, dan semoga bisa berhasil seperti saya. Ya, terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.